Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabatku jamaah majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, tidak terasa alhamdulillah wa syukurlah kita sudah kembali berjumpa di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di hari yang dimuliakan Allah, di hari yang di sanalah banyak amal soleh yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh dari mulai membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, dan juga di pagi hari kita membiasakan untuk bersedekah. Jadi sedekah terbaik di hari yang terbaik yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Tentu kita kesyukuran yang tidak henti-hentinya, karena begitu banyak Allah telah melimpahkan kenikmatan untuk kita semua. Kenikmatan di hari ini berjumpa dalam majlis ilmu yang tidak semua orang menikmati satu sajad ilmu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, dan Allah pasti akan mempermudah dengan jalan itu, yaitu sebuah jalan menuju surga. Dan itulah yang Allah, kita bersyukur kita dimudahkan oleh teknologi ya. Allah memudahkan kita untuk hadir, dan dimudahkan dengan wasilah teknologi ini kita berjumpa, tapi tidak mengurangi bentuk keberkahan di pagi hari ini, keberkahan yang bentuk kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan untuk kita dan keluarga kita, dan rumah yang diisi dengan Al-Quran tentu rumah yang penuh dengan cahaya, dan cahaya yang tentu harus kita syukuri, cahaya keimanan dan keislaman yang menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu kita senantiasa kita curahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umat yang dirindukan oleh Rasulullah karena beriman pun tidak pernah berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk berjumpa dengan kekasih kita Nabi SAW, untuk bisa merasakan tidak hanya menatap wajah yang mulia, bahkan bisa disajikan satu minuman dari telaga Nabi kita SAW, menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah di pagi ini kita kembali akan membahas sebuah kitab tentang perjalanan kita di akhirat kelak, sebuah perjalanan yang pasti akan terjadi, sebuah perjalanan yang sudah banyak dikabarkan dalam Al-Quran dan sabda Nabi yang mulia. Dan tema tentang surga tentu menjadi sebuah gambaran yang semoga memotivasi kita terus untuk beramal soleh, karena surga ini begitu indah yang sudah banyak dibahas ya dalam beberapa episode sebelumnya. Tuan Guru Suparman Fajar sudah menjelaskan tentang beberapa kenikmatan yang akan kita dapati surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yang dulu diharamkan bagi laki-laki untuk mengenakan sutra, maka pakaian seorang penghuni surga adalah pakaian dari sutra, gitu ya. Salah satunya, dan begitu banyak kenikmatan yang lain yang kalau kita baca di surat Al-Insan saja jelaskan ya, betapa kita sudah disambut dengan buah-buahan yang dengan mudah kita akan bisa menikmatinya, yang dekat dan mudah untuk mengambilnya dengan tangan kita, gitu ya, disebutkan dalam surat Al-Insan. Dan begitu banyak lain yang karena itu hanya gambaran yang mungkin kita bisa pahami dari dunia ini. Disebutkan dalam sabda yang mulia adalah kenikmatan surga ini tidak bisa pernah dirasakan
tidak pernah bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, bahkan tidak mungkin bisa terlintas dalam hati kita, karena itu sangat agung kenikmatan sangat oleh kita pada cara wisuda dan guru kita alhamdulillah bersama kita, dan kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa keluarganya dan untuk istiqomah dalam dakwahnya semuanya hadir di sini dan juga kita dengan kajian-kajian yang insya Allah kita keluar kabarnya hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, khair. karena ada beberapa bab yang hanya mencantumkan satu dua hadis. Membahas pertama, ketika seorang perempuan akan masuk surga, kemudian semasa hidupnya hak untuk menjadi suaminya di surga. Kemudian bagaimana kedudukan, bagaimana dia akan masuk surga dan seterusnya. Baik, Ustaz, tafadhal masykur untuk memulai kajian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu bihi wa bawala wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terus dicurah limpahkan untuk kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dimudahkan segala urusan, terutama ada nikmat yang paling berharga, paling bernilai melebihi dunia beserta isinya, yaitu nikmat iman dan Islam. Amin ya rabbal Itu pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, tetap istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga selawat salam kita menghantarkan kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah syafaat terbaik, ya, syafaat terbaik, dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Masuk surga langsung tanpa dihitung amal-amal kita, ya. Baik jamaah sekalian, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang Allah muliakan, kita akan membahas beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Babu al-mar'atu li akhiri azwajiha fil jannah. Bab ini berbicara tentang seorang perempuan nanti di surga akan bersama suaminya yang terakhir. Ya. Kalau seandainya
ada seorang muslimah ditinggal wafat, suaminya meninggal dunia, kemudian dia menikah. Suaminya kedua meninggal dunia, dan dia menikah lagi yang ketiga kalinya. Ya. Dan seterusnya. Atau suami pertama meninggal, kemudian dia menikah yang kedua kalinya, lalu bersama siapakah nanti di surga? Apakah bersama suaminya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, atau bersama siapa? Baik, ini yang dijelaskan di dalam hadis ini dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, diceritakan bahwa khataba Muawiyah ibnu Abi Sufyan Umma Darda fa'abat. Muawiyah, sahabat Muawiyah, putranya Abu Sufyan. Jadi ini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah adalah sahabat Nabi. Abu Sufyan, ayahnya dari Muawiyah, adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya Hindun. Kalau Abu Sufyan, suaminya Hindun bin Utbah. Nah, Muawiyah ini melamar. Ya, dia ingin melamar Ummu Darda, Umur Darda. Ummu Darda suaminya meninggal dunia. Kemudian Abu Sufyan ingin melamarnya. Muawiyah bin Abu Sufyan ingin melamarnya. Fa'abad. Kemudian Ummu Darda menolak lamaran Muawiyah radhiyallahu taala anhu jami'an. Wa qalat, dan Ummu Darda berkata, sami'tu Abu Darda yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, saya pernah mendengar suamiku, yaitu Abu Darda, dia menceritakan, dia berbicara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-mar'atu li akhiri azwajiha fil jannah. Seorang perempuan di surga nanti akan bersama suaminya yang terakhir. Wa qala li, dan berkata Abu Darda kepada saya, ya, ini ceritanya Ummu Darda, ya. Bercerita istrinya Abu Darda bahwa Abu Darda berkata kepada saya, in aradti an takuni zaujati fil jannah fala tatazawwaji min ba'di. Kalau kamu ingin nanti menjadi istriku di surga, maka jangan menikah bila mana aku meninggal. Ya. Jadi Abu Darda bercerita bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-mar'atu li akhri azwajiha fil jannah. Seorang perempuan akan bersama suaminya yang terakhir. Dan ini yang menjadi wasiatnya Abu Darda kepada istrinya dengan mengatakan, wahai istriku, kalau kamu ingin nanti menjadi istriku di surga, maka jangan menikah apabila aku meninggal. Nah, kira-kira apa faidah hikmah yang kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama ya tadi, bahwa apabila seorang perempuan ditinggal suaminya meninggal dunia, kemudian dia tidak menikah, ya, maka dia akan bersama suaminya yang ya, semasa hidupnya, ya, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, bila mana keduanya diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi bila dia menikah setelah suaminya meninggal, dia menikah lagi, maka dia akan bersama suaminya yang kedua, ya, suaminya yang kedua, atau dia menikah lagi yang ketiga kalinya. Seandainya terjadi seperti itu, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir.
begitu. Dan bolehnya berwasiat. Bolehnya berwasiat dalam artian memberikan pilihan, ya. Memberikan pilihan kepada si istri. Jadi boleh berpesan, kalau nanti ya saya meninggal terlebih dahulu, si suami berkata, ya, bisa nggak kamu nggak nikah lagi agar nanti kita bersama-sama di surga. Ya. Ini para suami-suami ada yang berpesan seperti itu ke istrinya? Sadahalis. Atau para istri ada yang dipesankan oleh suaminya seperti itu? Bunda Teti, Bunda Nadia? Belum. Belum. Ya. Ya boleh suami menyampaikan perkara seperti ini, ya. Tapi pilihannya tentu diberikan kepada istri. Apakah dia ingin nikah lagi? Itu haknya. Atau dia memilih untuk tidak menikah dengan beberapa sebab. Di antaranya, ya dia ingin bersama suaminya nanti di surga. Gitu. Dia menikah lagi, dan kedua-duanya, suami yang kedua ada masuk surga, maka suami yang kedua yang lebih berhak. Gitu. Lalu bagaimana dengan suami yang pertama? Apakah cemburu atau tidak? Tentu tidak ada cemburu. Ya, tidak ada cemburu, tidak ada dengki, tidak ada amarah nanti di surga. Karena Allah sudah cukupkan, ya, bagi suaminya yang pertama dengan ahlul jannah, para penghuni surga nanti dari kalangan hurul ain, para bidadari. Jadi hanya ditolak, ya, ditolak lamarannya Muawiyah oleh Ummu Darda. Ya, Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan. Baik, jadi kita dapatkan itu yang pertama. Kemudian bab tentang akhir ahli jannah dukhul al jannah. Diceritakan di dalam sebuah hadis bahwa nanti di akhirat ada penghuni surga yang paling terakhir masuk surga. Namun Allah siapkan surga beberapa kali lipat dari luasnya dunia. Diceritakan dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhir ahli jannati dukhul al-jannah. Wa akhir an-nasi khurujan minan nar, rajulun yakhruju habwa." Bahwa sesungguhnya laki-laki yang terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Yakhruju habwa, dia keluar dari neraka dan akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Jadi keluar dari neraka dalam keadaan habwa, itu merangkak. Dan ini laki-laki terakhir. Fayaqul lahu rabbuhu, kemudian Allah berseru kepada laki-laki ini. Allah katakan kepada laki-laki ini, adkhilil jannah, ya, udkhulil jannah, udkhul. Kalau ke para malaikat adkhil, kalau udkhul langsung ke orangnya. Udkhul al jannah, silakan kamu masuk surga. Langsung diperintahkan laki-laki ini oleh Allah untuk masuk surga. Maka laki-laki ini ingin masuk surga. Kemudian dia lihat surga sudah penuh, gitu ya. Fayaqul Rabbi al jannata mala. Ya Allah, surga sudah penuh. Ya. Dilihat surga sudah penuh. Ya. Fayaqulu lahu dzalika thalatha marrat. Allah berkata kepada laki-laki ini, udkhul al jannah. Silakan masuk surga. Tapi dia lihat surga sudah penuh. Ya Allah, surga sudah penuh. Diulang lagi oleh Allah. Silakan kamu masuk surga. Kemudian dia menjawab,
Rabbi al-jannata mala. Ya Allah, surga telah penuh. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada laki-laki ini, inna laka mithla dunya asyra marrat. Aku persiapkan untukmu surga 10 kali lipat luasnya dunia. Jadi yang dia lihat itu adalah surga yang bukan punya dia. Surga yang sudah dipenuhi oleh penduduk surga. Ya, sudah ada pemiliknya. Surga ini sudah ada pemiliknya, surga itu sudah ada yang menghuninya, dan diperlihatkan oleh Allah. Ya, surga-surga tersebut dia berkata, ya Allah, kan sudah ada pemiliknya. Sudah ada yang tinggal di situ, sudah penuh. Kemudian Allah berkata, aku siapkan untukmu. Dia belum lihat laki-laki ini surga yang disiapkan oleh Allah. Aku siapkan untukmu surga 10 kali lipat luasnya dunia. Ya. Apa pelajaran dapat kita ambil, jemaah? Hah? Bunda Ugil. Kalau itu mahal Dari luas. apa pelajarannya? Ini 10 kali lipat luasnya dunia. Allah berikan surga untuk laki-laki yang terakhir masuk surga. Yang terakhir. Surga akan ditutup, selesai, sudah nggak ada lagi akan masuk surga. Neraka sudah ditutup oleh Allah, nggak ada lagi akan keluar dari neraka. Semuanya khalidin, kekal selama-lamanya. Nggak ada yang keluar dari surga, nggak ada yang keluar dari neraka. Nggak akan ada yang dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada lagi yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang terakhir. Berarti kan kalau paling terakhir ini yang kualitasnya paling rendah kan? Kualitasnya paling rendah. Oh, dia yang terakhir. Tuan Guru, izin. Sebelum tadi kan Jahanam ini kan melihat surga penuh. Kalimat bahasa Arabnya penuh. Maksudnya dalam pengertian seperti kita melihat sesak gitu, rumah yang penuh atau pasar penuh. Mala'a. Sudah penuh ya Rab. Ya, apa yang dia lihat? Mala'a. Jadi surga-surga yang sudah disiapkan oleh Allah, jangan bayangkan mala'a itu penuh sesak. Antum nggak bisa kemana-mana kayak di pasar ya. Mala'a itu udah ada penghuninya. Itu udah ada. Ada Pak Selo yang punya. Amin. Ya kan? Ya, kampung ini sudah penuh penghuni yang ya, komplek ini sudah penuh penghuninya. Nggak ada lagi rumah yang kosong. Bukan berarti komplek itu penuh sesak. Gitu ya. Ya, dilihat itu udah ada yang punya, udah ada yang punya. Gitu ya. Al-jannata qad mala. Ya udah ada yang punya ya Allah. Gimana aku masuk ke mana? Ya. Fayaqul, kata Allah, sebenarnya itu bukan untuk kamu surga itu. Ya itu sudah bukan untukmu. Itu udah ada penghuninya, udah ada pemiliknya. Aku rahasiakan. Aku siapkan untukmu. Kamu belum lihat. Aku persiapkan untukmu surga 10 kali lipat luasnya dunia. Itu bagi penghuni surga yang terakhir masuk surga. Ya. Lebih besar dari yang dia lihat itu, Tuan Guru. Surga miliknya yang disiapkan Allah 10 kali lipat dari dunia itu lebih besar dari yang dilihat tadi itu, berarti. Lebih kecil atau surga dia? Lebih kecil atuh. Lebih kecil atuh. Makanya ini pelajaran hikmahnya adalah bahwa dia sebagai orang yang terakhir masuk surga, Allah berikan 10 kali lipat dunia. Bagaimana dengan orang-orang yang terlebih dahulu? Ini yang saya tanyakan kepada jamaah, nanti dijawab. Kira-kira apa faidahnya? Faidahnya adalah kalau saja yang terakhir dia masuk surga, Allah berikan surga seluas 10 kali lipat dunia ini, lalu bagaimana yang pertama kali masuk surga? Bagaimana luas surga yang Allah berikan? Bagaimana orang-orang yang terlebih dahulu masuk surga? Ya, disebutkan di sini, faidah dari hadis ini adalah
begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu luas surga yang akan Allah berikan bagi penghuninya. Yang terakhir saja, yakni paling rendah. Seolah-olah Nabi mengatakan dalam hadis ini, Allah bahwa menyampaikan surga yang paling rendah itu yang ini. Ya, surga yang paling rendah itu adalah 10 kali lipat dunia luasnya. Bagaimana yang ya sebelum-sebelumnya masuk surga terlebih dahulu. Gitu. Kata mala itu bukan berarti penuh. Al-jannatu qad mala. Ya Allah, surga itu dah penuh. Maksudnya dah ada penghuninya. Itu dah penghuninya. Kita lihat. Bagaimana mekanismenya tentu. Ini ada alam yang kita belum alami. Bahwa laki-laki ini diceritakan oleh Nabi. Dia melihat bahwa surga itu dah penuh. Maksudnya sudah ada yang penghuninya. Lalu dia akan masuk kemana? Di mana jatah saya? Engkau perintahkan saya masuk kemana ya Allah? Sedangkan sudah ada yang menghuni surga ini, sudah ada yang menghuni dan seterusnya. Tapi Allah tutupkan hijab. Ya, Allah tutup hijab, baru kemudian dibukakan oleh Allah, ini loh surga, tempatmu di sini. Ya, surga yang Allah siapkan 10 kali lipat luasnya dunia. Ya. Wahada yadullu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa anna adana ahlil jannah manzilat, bahwa ini adalah surga yang paling rendah yang Allah berikan. Bagaimana dengan surga-surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Ya. Ini bab kedua. Ya. Satu hadis dibahas bab ini. Kemudian bab berikutnya, ru'yatu ahlil jannah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti para penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bab berikutnya. Ya, walaupun mungkin hadis ini pernah kita singgung pada kajian-kajian di tadabbur, ya. Kita pernah mentadabburi surat Mutaffifin. Ya. Ya. Di situ disebutkan bahwa nanti ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sahabat Suhaib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Suhaib bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, qala Allahu tabaraka wa ta'ala lahum. Maka Allah berkata kepada mereka. Ya, Allah berkata kepada mereka, "Aturiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat untuk kalian? Jadi Allah bertanya kepada penghuni surga, apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain? Fayaqulun, maka penghuni surga menjawab, alam tubayyad wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, nikmat apa lagi? Bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami menjadi berseri-seri, nampak putih berseri-seri. Maksudnya saking bahagianya. Ya. Wajah-wajah mereka nampak putih berseri-seri. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wujuhu yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti ada wajah-wajah yang putih, ya bercahaya, berseri-seri. Dan ada wajah yang hitam legam, muram. Maka penghuni surga berkata, ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri-seri menjadi putih karena bahagia? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari azab neraka? Lalu nikmat apa lagi ya Allah? Qala, kemudian Nabi berkata, fayakshifu lahumul hijab. Kemudian Allah membuka tirai. Hijab itu tirai pembatas. Jadi Allah menyampaikan ini tidak terlihat. Ya, jadi Allah berseru menyampaikan kepada penduduk surga dan Allah belum menampakkan dirinya.
Allah belum memperlihatkan dirinya. Menggunakan suaranya seperti apa? Yaliku bi jalali rabbina, tentu dengan kekuasaan Allah. Apakah suara seperti suara menggunakan huruf atau bagaimana? Kita kembalikan kepada hakikatnya, bahwa Allah nanti akan menyampaikan kepada penghuni surga dengan mengatakan, wahai penghuni surga, aku adalah Rabb kalian. Apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kalian? Kemudian penghuni surga mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi? Ya udah cukup, ya Allah, udah cukup. Kami masuk surga dan kami selamat dari neraka. Dan kau berikan kebahagiaan untuk kami. Cukup, ya Allah. Kemudian Allah, fayakshifu lahumul hijab. Allah buka tirai yang selama ini menjadi hijab penghuni surga belum melihat Allah. Fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan yang Allah beri kepada mereka lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling besar, yang paling membuat hati, yang membuat penghuni surga bahagia adalah ru'yatullahi ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat, menatap Rabbul Alamin, Rabb kita. Ya. Jadi hal ini menjelaskan bahwa nanti penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, ada nikmat surga dengan perhiasannya, dengan kenikmatannya, sungai-sungai yang mengalir, pasangan-pasangan dari bidadari yang perempuan diberikan pasangan-pasangan, rumah yang megah, buah-buahan, semua nikmat itu tidak ada ya nilainya bila dibandingkan dengan nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling tinggi adalah ru'yatu Rabbina azza wa jalla, melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang baik semasa hidupnya di dunia. Lilladzina, bagi orang-orang ahsanu, yang berbuat ihsan semasa hidup di dunia. Ingat, syaratnya berbuat ihsan di dunia. Al-husna, maka Allah bayar kebaikan mereka dengan sesuatu yang disebut al-husna oleh Allah. Apa itu al-husna? Al-jannah, yaitu surga. Apakah cukup Allah bayar dengan surga? Tidak. Waziyadah. Dan Allah tambahkan nikmat yang lain. Apa itu waziyadah? Ru'yatu Rabbina azza wa jalla, yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Yunus ayat 26 Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, Allah siapkan surga dan Allah tambahkan kenikmatan untuknya. Apa yang ditambahkan? Yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ya surat Al-Mutaffifin ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'alal araiki yanzurun. Mereka penghuni surga duduk-duduk di atas dipan-dipan yang megah. Araik itu tempat duduk, ya. Arikah adalah tempat duduk yang tempat orang istirahat, ya, santai-santai, itu arikah. Jamaknya araik. Alal araik, mereka duduk di atas dipan sambil santai, ngobrol, menikmati nikmat surga Allah. Di depan arikah itu ada sungai yang mengalir sekali, ya kan? Sungai dari apa? Dari susu, dari madu, dari khamar, macam-macam. Tinggal duduk
Ada pelayan-pelayan, nanti kita sebutkan. Ada pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu yang menyiapkan mereka minuman-minuman di Arika itu. Minum. Ya Allah. Bayar nggak? Diraja deh. Jadi raja. Bayar nggak? Nggak bayar. Sekarang untuk menikmati ya hotel yang megah, yang mewah harus keluarkan kocek berapa? Ya. Itu pun sehari, 2 hari, ya kan? Nginap di hotel bintang 5 yang paling mahal. Bayar berapa tuh? Per malamnya ada yang ratusan juta per malam. Ratusan juta tuh di Mekah tuh ada. Apalagi di musim haji. Semalam itu bayar begitu. Ya. Di surga nanti nggak bayar. Ya, nggak bayar. Bayarnya sekarang, DP sekarang. Bayar dulu, cicil sekarang. Cicil lewat sholat, cicil lewat sedekah, cicil lewat birrul walidain, cicil lewat tilawah, ngantuk-ngantuk ngaji, ya. Ya lagi nyicil sekarang nih. Untuk bayar itu, ya enak aja nanti di akhirat tiba-tiba minta, nggak pernah nyicil, nggak pernah nyimpan bayaran kan? Betul nggak Bunda? Iya. Iya, Aja loh. Tuh. enak aja. Kita pagi-pagi jam 5:30 sampai jam 6:30 ngantuk-ngantuk ngaji. Loh, enak-enakan aja masuk surga. Kira-kira begitu bahasa kasarnya ya. Jadi kita mulai bayar sekarang nih, cicil dari sekarang. Ya, makin banyak yang kita cicil, ya nanti semakin megah, semakin mewah yang kita dapatkan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka duduk-duduk, kemudian yanzurun mereka melihat-lihat. Ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna yanzurun, mereka melihat wajah Allah. Ya. Nikmat di atas kenikmatan. Ya. Mereka nikmat dengan semua kelezatan yang ada di surga. Kemudian Allah menampakkan dirinya. Ya. Allah. Jadi nanti ada waktu kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di dalam Al-Qur'an juga surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah mereka berseri-seri, ya, senang, nampak bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka menatap Rabb mereka. Ya, karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rabbnya mereka melihat. Baik, itu terkait bab bahwa nanti ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bagaimana keadaan anak kecil yang meninggal dunia yang belum akil balik, di mana Allah tempatkan sedangkan mereka belum melaksanakan ibadah, belum sholat, belum puasa, belum mengamalkan syariat. Sedangkan tadi saya sebutkan untuk membayar, ya, walaupun sungguhnya ini murah sekali bayarannya, murah, ya, diskon malah, ya. Bayar dengan sholat, bayar dengan puasa, bayar dengan sedekah, bayar dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kalaupun kita bayar surga dengan itu mungkin ya tidak cukup sebenarnya. Tapi karena rahmat Allah ya, akhirnya ya udah itu jadi bayarannya. Ya. Sedangkan anak-anak kecil ini kan belum ibadah sholat, belum puasa, belum ini dan itu. Lalu di mana mereka? Nah, disebutkan an Anas qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Ya. Nabi pernah ditanya tentang anak-anak orang musyrikin.
ya, anak yang orang tuanya tidak berahlu tauhid, dia meninggal dalam keadaan musyrik orang tuanya. Tapi ini ada, ya, yang lahir dari rahim orang musyrik, dia meninggal dunia, ibunya Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi atau penganut kepercayaan yang lain. Anaknya ini meninggal masih kecil, belum balik. Dan ini ditanya kepada Nabi, an auladil musyrikin ya Rasulullah, ya, bagaimana perkara hal tentang anak-anak orang musyrik yang mati atau meninggal belum akil balik. Faqala lam yakun lahum hasanat fayujzau biha fayakunu min mulukil jannah. Mereka belum punya kebaikan untuk dibalas kebaikan mereka. Mereka belum punya kebaikan untuk dibayar kebaikannya. Fayakunu min mulukil jannah. Kemudian untuk menjadi raja-raja di surga. Jadi mereka belum punya kebaikan. Kebaikan bisa saja kan nanti dia anak-anak orang musyrikin ini tumbuh besar dewasa, kemudian dia masuk Islam, dia bersyahadat, dia berbuat baik, ya kan menjadi hasanat itu kebaikannya. Maka karena kebaikan dia akan menjadi raja di surga. Nah, walam yakul lahum sayiat fayu'aqabu 'alaiha fayakunu min ahlin nar. Dia juga belum punya dosa. Anak-anak kaum musyrikin yang belum akil balik itu belum punya sayiat, belum punya kesalahan, belum ada dosanya. Yang kemudian dosa itu akan dibalas nanti di akhirat sehingga dia menjadi penghuni neraka. Jadi belum ada kebaikannya, belum ada keburukannya. Lalu bagaimana? Kata Nabi, fahum khadamun li ahlil jannah. Mereka akan menjadi pelayan penghuni surga. Nah, dari hadis ini ya, ini rawahu Tayalasi, At-Tabrani fil Awsat. Ini Imam Tabrani meriwayatkan hadis. Ya. Walaupun nanti ada hadis yang lain ya, yang kayaknya, yang sepertinya kontradiktif gitu ya. Ya, tapi yang kuat itu adalah bahwa anak kaum muslimin ataupun anak kaum musyrikin yang meninggal dunia belum akil balik, dia akan masuk surga dan menjadi pelayan. Pelayan buat siapa? Buat penghuni surga. Dalam hadis yang lain disebutkan ya, bahwa Nabi ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin dan anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum dia akil balik, maka nanti dia akan bersama Khalilullah, ya, kekasih Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Mereka akan masuk surga bersama Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi anaknya semua anak-anak kaum muslimin, ya, dan anak-anak kaum musyrikin yang wafat, yang meninggal sebelum akil balik akan bertemu dan diasuh. Bukan diasuh itu bukan diasuh seperti di dunia ya. Akan bersama Nabi Ibrahim gitu ya. Bagaimana dengan orang tuanya yang kaum muslimin? Ya. Bahwa dia akan bersama orang tuanya dan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada intinya jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi menyebutkan anak-anak daripada kaum musyrikin yang meninggal belum akil balik nanti akan masuk surga dan menjadi pelayan penghuni surga. Ya, jadi wildan di situ. Jadi pelayan. Ya. Kemudian di hadis ini juga disebutkan bahwa anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum akil balik akan mensyafaat, ya, akan mensyafaat orang tuanya dan menunggu orang tuanya di pintu surga. Ya. Dari An Abi Hasan qala qultu li Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di Abi Hasan ini berkata kepada Abu Hurairah, innahu mata li ibnani fama anta muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Tatayyabu bihi anfusuna an mautana. Jadi Hasan ini curhat kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, sesungguhnya dua anak laki-lakiku meninggal dunia. Anak laki-lakinya yang belum akil balik. Ibnani, dua anak laki-laki. Kemudian, fama anta muhaddithi an Rasulillah. Apa yang engkau dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kalau terjadi seperti apa yang aku alami? Tatayyabu bihi anfusuna an mautana, agar kami ini tenang, agar kami kemudian ada kebahagiaan yang membuat hati kami senang, bahagia. Qala, Abu Hurairah berkata, ni'ma sigharuhum da'amisul jannah. Ya, para anak kecil itu akan menjadi da'amisul jannah. Da'amis itu ya masuk surga dan menjadi pelayan di surga. Kemudian yatalaqqa ahaduhum abahu. Maka nanti mereka akan menjumpai ayah-ayah mereka. Masya Allah. Mereka akan menjumpai ayah-ayah mereka. Fayakhudhu bi thawbihi. Kemudian anak-anak tersebut akan memegang pakaian ayahnya. Itu. Biyadihi, dengan tangannya. Kama akhudhu ana bisanifati thawbika hadha. Seperti aku memegang pakaianmu ini. Gitu. Hatta yadakhulahu Allahu al-jannata wa abawaihi. Kemudian Allah masukkan anak tersebut ke dalam surga bersama kedua orang tuanya. Jadi Abi Hasan ini curhat kepada Abu Hurairah dan berkata, ya Abu Hurairah, aku memiliki dua anak laki-laki yang masih kecil, belum akil balik, meninggal dunia. Ya, coba ceritakan kepadaku bagaimana kau mendapatkan berita atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara yang aku alami. Kata Abu Hurairah, anak-anakmu adalah anak-anak yang menjadi kebahagiaan untuk dua tadi yang meninggal dunia. Nanti di akhirat, anak-anak yang belum akil balik yang meninggal dunia akan mencari kedua orang tua. Ya, dia akan mencari kedua orang tuanya. Orang tuanya di mana? Dia akan cari. Apabila dia temukan orang tuanya, dia akan memegang kedua orang tuanya, kemudian anak ini akan menarik orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Nah, saat itu Abu Hurairah memegang, ya, langsung pegang ini bajunya si Hasan nih, yang lagi curhat ini dipegang. Nah, anak-anak yang nanti memegang orang tuanya, dia akan membawa kedua orang tuanya surga, seperti aku memegang bajumu ini. Nah, jadi dipraktekkan oleh Abu Hurairah. Ini aku pegang baju kamu sekarang, dan begitulah nanti anak-anak tersebut akan memegang kedua orang tuanya, kemudian dia akan tarik orang tuanya untuk masuk surga. Sehingga Allah masukkan anak tersebut, karena memang dia akan jadi ahlul jannah, akan masuk surga. Kenapa dimasukkan ke dalam surga? Pada hadis sebelumnya tadi, tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Kemudian tidak ada kebaikannya yang akan mendapatkan balasan di surga, tapi dia masuk surga sebagai pelayan. Ya, tapi karena dia akan masuk surga, maka dia cari kedua orang tuanya dan dia bawa kedua orang tuanya untuk masuk surga, sehingga hatta yadkhulahullahu al-jannah wa abawaihi, sehingga Allah masukkan ke dalam surga anak tersebut karena dia akan menjadi pelayan di surga, dan Allah masukkan ke dalam surga kedua orang tuanya. Nah, jadi di antara faedahnya di sini adalah anak ini menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Ya. Jadi anak ini mensyafaat kedua orang tuanya masuk surga. Fayalaha min karamah. Lalu, ya, karena itu kemudian berbahagialah, bergembiralah, bersyukurlah bila ada di antara kaum muslimin yang sudah diuji oleh Allah. Tentu yang sudah diuji oleh Allah, ujiannya
ada anak kecilnya belum akil balik meninggal dunia, tentu sebuah ujian yang berat, ya, perkara yang berat untuk kita terima sebagai sebuah ujian. Tapi bergembiralah di situ bahwa ternyata bila ada anak kita masih kecil belum akil balik meninggal dunia, nanti di akhirat dia akan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Dia akan mencari orang tuanya di mana. Setelah dia menemukan orang tuanya, dia akan bawa orang tuanya untuk masuk surga, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Barakallah. Mungkin ini yang kita sampaikan Ustaz Khalis. Jadi ada beberapa bab tadi yang kita bahas. Bab pertama adalah perempuan di surga nanti akan bersama suaminya yang terakhir. Ya. Yang kedua, ru'yatullah fil akhirah. Nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, terutama ya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah mereka yang menjadi ahlul jannah, dan itu nikmat yang paling besar. Bab yang ketiga, yang belum akil balik dan akan menjadi khadam mulia ahli jannah, akan menjadi pelayan di surga. Allah alam bisawab. Itu sekali itu adalah ketika bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil informasi atau info komersial di أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh.
Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tadi beberapa produk yang dimiliki oleh jamaah. Silakan untuk menikmati dengan membelinya ya, dan ini menjadi salah satu kebaikan. Mudah-mudahan dengan menikmati salah satu hidangan, ada bempe, ada gula, ada tadi juga pakaian-pakaian yang disajikan oleh para jamaah. Silakan jamaah yang juga ingin bertanya tentang bagaimana kehidupan di akhir kelak, terutama tentang surga ini, yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan sesungguhnya ya. Ini sebuah gambaran yang untuk memotivasi barangkali begitu ya, mungkin nikmat-nikmat yang biasa kita saksikan di dunia ini yang tentu berbeda tentu kalau kita bandingkan dengan di akhirat. Silakan Bunda Nadia. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Guru tadi kan disebutkan kalau anak yang belum berdosa itu jadi pelayan di surga. Nah, artinya dalam satu surga itu peran kita tetap berbeda-beda gitu Tuan Guru. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada yang keguguran tuh gitu, terus kan sudah bernyawa, itu sama posisinya. Sama. Makasih Tuan Guru. Ya. Baik. Jadi ada beberapa hadis memang yang menjelaskan bahwa ini kan anak yang belum akil balik. Lalu bagaimana keadaan dan posisi mereka nanti di akhirat? Nabi sebutkan mereka belum melakukan kebaikan, lalu atas dasar apa dia mendapatkan kenikmatan, kira-kira begitu ya. Dan juga tidak ada dosa. Ya. Sedangkan tempat kembali nanti di akhirat ada dua pilihan, nggak ada yang pilihan ketiga, nggak ada, surga neraka, surga neraka. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam neraka, nggak ada, walaupun anak orang musyrikin. Lalu dimasukkan ke dalam neraka, kan dia belum berbuat maksiat, belum berbuat dosa, belum mukallaf. Ya. Orang tuanya umpamanya musyrik, tapi itu kan orang tuanya. Wala tazir waziratu wizra ukhra. Orang lain tidak memikul dosa orang lain. Ya, ini anak ini masih kecil, belum punya pilihan, dia belum akil balik. Lalu kok diazab karena dosa orang tuanya, jadi tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian surga, dia belum melakukan ibadah sholat dan seterusnya. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis ini, ya rahmat Allah adalah Allah masukkan ke dalam surga, kemudian nanti dia sebagai bagian dari kenikmatan yang Allah berikan bagi penghuni surga. Karena ada pelayan-pelayan yang Allah siapkan dari kalangan ahlu surga, yaitu anak-anak kaum muslimin dan anak-anak kaum musyrikin yang wafat, yang mati sebelum akil balik. Apakah itu peran? Ya Allah berikan, ya sebagaimana ada bidadari, ya kemudian ada malaikat nanti di surga juga. Ya tugasnya apa malaikat itu? Datang, ya salamu qaulan min rabbir rahim, memberikan ucapan salam ya kepada penghuni surga, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian anak yang lahir keguguran, ya bila sudah ditiupkan ruh, maka itu sudah disebutkan ya sama dengan anak yang posisinya sudah lahir belum akil balik. Apabila sudah ditiupkan ruh, kapan ditiupkan ruhnya? Pada usia 4 bulan. Jadi apabila sudah usia 4 bulan dan di atas 4 bulan, maka dia disebut dengan insan, sebagai manusia, gitu ya. Sehingga berlaku juga tuh ya apabila sudah ditiupkan ruh, maka berlaku hukum bahwa dia harus dimakamkan. Kemudian juga apabila digugurkan, ada orang yang menggugurkan janinnya di atas 4 bulan, maka dia dihitung berdosa membunuh nyawa karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bunda Nadia. Ya Tuan Guru, jazakallahu khairan. Jadi kalau ada seorang wanita yang diuji oleh Allah dengan musibah keguguran,
dan usia janinnya di atas 4 bulan, maka pertama dia bersabar. Bersabarlah, itu sebuah ujian, ya. Mungkin udah anak pertama yang tadinya udah tunggu-tunggu, ya diharapkan lahir dalam keadaan selamat, ternyata keguguran. Bersabar. Kedua, bersyukur. Bersyukurlah, karena itu merupakan sebuah investasi termahal, terbaik, yang nanti akan datang kepada Allah. Begitu. Jadi anak-anak yang belum balik ini selain tadi bisa memberikan syafaat, posisi surganya memang mengikuti orang tuanya, Ustaz ya. Baik. Apakah mengikuti orang tuanya? Allahu a'lam bishawab tadi. Kalau kita melihat hadis itu bahwa dia akan membawa kedua orang tuanya nanti masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Berarti akan bersama-sama dengan orang tuanya. Dan ayat Al-Qur'an menyebutkan jannat yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama kakek buyutnya, ya, orang tuanya, kakek buyutnya ke atas, dan pasangan-pasangannya, suami istri, dan wadzurriyat, dan anak keturunan, termasuk ya anak keturunan itu yang tadi lahir belum, ya, meninggal belum akil balik, itu dah dzurriyah kan, Allah masukkan ke dalam surga nanti bersama-sama gitu. Baik, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau saya bertanya soal ini, Ustaz, perempuan yang menikah berkali-kali dengan laki-laki gitu ya. Tadi kan disebutkan laki-laki terakhir lah yang akan menjadi suaminya di surga begitu ya, Ustaz ya. Ya. Kalau dia dengan menikah katakanlah 4 kali gitu ya, dan dia bolehkah dia memilih gitu, Ustaz ya? Karena mungkin di antara 4 suaminya itu yang sudah meninggal itu dia merasa yang paling soleh itu katakanlah suami yang kedua gitu. Dia merasa ini mungkin surga yang paling tinggi nih yang akan didapatkannya. Dan dia bisa berdoa bolehkah dia berdoa kepada Allah untuk disamakan dengan suami yang kedua, katakanlah begitu, Ustaz. Apakah dibolehkan? Jadi Ustaz Khalis, itulah kesempurnaan Islam ya. Kesempurnaan Islam itu meletakkan hukum-hukum dasar. Ya, hukum-hukum dasar agar kita paham hukum asal dan hukum dasar. Ya. Nah, hukum asalnya adalah disebut oleh Nabi, ya, perempuan apabila dia menikah beberapa kali, ya, menikah beberapa kali karena suaminya meninggal dunia, maka hukum asalnya adalah dia akan bersama di surga dengan suaminya yang terakhir. Ini hukum asalnya. Bagaimana kalau nanti kemudian ternyata suaminya yang pertama itu lebih saleh, lebih taat kepada Allah, lebih tinggi surganya? Apakah boleh dia meminta kepada Allah nanti? Maka disebutkan dalam beberapa penjelasannya, kalau seandainya perempuan ini adalah perempuan muslimah yang taat kepada Allah, dia ahlul jannah, kemudian ternyata suaminya yang pertama, yang kedua itu lebih saleh, lebih tinggi surganya, maka nanti diberikan karunia oleh Allah untuk memilih. Disebutkan dalam beberapa penjelasan, ya, untuk memilih. Tapi hukum asalnya adalah dengan suami yang pertama, gitu ya, suami yang pertama. Sebagaimana Nabi berwasiat, berpesan bahwa tidak ada yang menikahi istri-istri Rasulullah SAW setelah Nabi meninggal dunia. Karena Nabi yang menyampaikan tadi hadis itu bahwa imra'atun, bahwa bagi seorang perempuan di akhir azwajiha akan bersama di surga dengan suaminya yang terakhir, gitu ya. Jadi Nabi sebagai seorang Rasul ketika menyampaikan itu, maka hukumnya berlaku kepada Nabi SAW. Adapun nanti ada istisnaat, pengecualian bahwa apabila suami pertama dan suami kedua ternyata suami pertamanya ini lebih tinggi derajat surganya, ya, maka perempuan ini ingin bersama suami pertamanya karena lebih tinggi derajatnya, ya, rahmatillah, dengan rahmat Allah, maka dia bisa minta kepada Allah untuk ditinggikan derajatnya bersama suami pertama. Sebagaimana seorang anak minta kepada Allah agar diangkat derajat orang tuanya di surga, atau orang tua
minta kepada Allah diangkat derajat surga anaknya bersama orang tua. Gitu ya. Gimana kalau suami keduanya nggak ikhlas, nggak redho, karena ya dia kan nanti cemburu dong, gimana? Di akhir nanti nggak ada ghil, nggak ada hasad, nggak ada huzn, nggak ada khauf, nggak ada cemburu. Yang ada adalah salam, ya, kedamaian. Ya. Begitu sekali. Ada satu pertanyaan Ustaz, saya bacakan dari Pak Suherman Bengkulu ya. Assalamualaikum Tuan Guru, izin tanya, Iya, bisa. Apakah bisa? Bisa kalau kita masuk golongan yang disebutkan oleh Nabi. Ya, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin. Ada 70.000 umatku, kata Nabi, yang akan masuk surga tanpa hisab. Berarti kalau tak hisab ya udah, itu nggak akan azab. Bagaimana mau akan diazab? Dihitung aja enggak, gitu ya. Jadi tidak dihitung amal-amalnya, udah ditutup buku catatan amalnya, udah nggak perlu lihat, langsung masuk surga saja. Siapa mereka 70.000 itu? Kalau kita alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak alkai berobat dengan besi, ya, berkeyakinan ada hari naas, ada waktu naas, ada arah yang naas, ada arah rumah atau pintu rumah yang apa namanya tidak berkah dan seterusnya, nggak ada. Nah, kalau dia menghindari keyakinan seperti itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa bertawakal kepada Allah, maka inilah golongan yang akan masuk surga tanpa diazab. Berdoa kepada Allah semoga kita masuk golongan itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. dan walaupun ada dosa belum tentu juga diazab saja. Artinya bisa juga dimaafkan sama Allah dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi. Semua berdosa. Jadi semua kita nanti pasti akan bawa catatan amal dosa kita. Ya. Tapinya adalah bahwa dosa-dosa ini ditutup oleh Allah. Makanya ada yukaffir wa yaghfir. Ada dosa yang diampuni dan ada yang dibersihkan. Diampuni, diperlihatkan dulu. Ya, ini terseok-seok dulu. Ya, mendapatkan balasan kesulitan nanti. Tapi setelah itu diampuni oleh Allah. Ada orang yang dibersihkan. Di dosanya nggak diperlihatkan oleh Allah. Ya, kepada dia tidak diperlihatkan, kepada makhluk lain tidak diperlihatkan. Kamu sebenarnya punya dosa, tapi udah nggak usah lihat dosa kamu. Ya udah, ditutup semua catatan amal. Catatan amal buruknya ditutup, tidak diperlihatkan, udah masuk surga. Gitu ya. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini. Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. amin. Mari kita sama-sama dosa dipimpin oleh Tuan Guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, terutama tadi bisa masuk surga tanpa hisab. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم اسمك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا لطيف بنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اكشف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والمصيبة والفحشاء والمنكر ما لا يخشى وما لا يسترق وما لا يغفرك يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allah semuanya jamaah katsira wa zadakum wa hasana ala al-ilm.
kita semuanya tetap diberikan istiqamah, diberikan ilmu yang Amin. Rabbal alamin. amin. Ya Rabbal atas kekurangannya dan kehilafannya kepada Allah kita istighfar minta ampun. Assalamualaikum. Tuan Guru atas ilmu nasihatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum paling penting bagi kita semua untuk kembali mengingatkan tentang sebuah perjalanan hidup di akhir kelak, sebuah perjalanan yang tentu menjadikan motivasi bagi kita untuk terus beramal soleh, memperbanyak amal, apalagi di hari Jumat ini, amal yang tentu disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan salah satu sedekah menjadi amal yang mudah-mudahan menjadi amal unggulan kita, dan Allah terima semua amal soleh kita. Sedekah sedikit apapun ketika dilakukan secara istiqomah, disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di tanggal 16 sebagai pengumumannya ada kegiatan khitan sebagaimana biasa, khitan gratis Majelis Keluarga Indonesia di Rumah Khitan Zidan. Insya Allah akan kembali digelar di tanggal 16. Mohon doanya dari semua jamaah dan mohon dukungannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan amal soleh ini menjadi amal yang terbaik kita, amal yang bisa membantu saudara-saudara kita yang memang menginginkan sebuah khitan secara gratis ya. Dan alhamdulillah dikelola dengan sangat profesional, sebuah khitan yang memberikan kemanfaatan untuk orang. Dan bagi yang jamaah juga ingin mungkin putra-putranya dikhitan oleh MKI dan diundang secara langsung ke rumah ke kediamannya, silakan, kami juga menyiapkan sebuah layanan untuk khitan yang dipanggil ke rumah masing-masing, dan juga sampaikan, tolong informasi ini juga disampaikan ke tetangganya, keluarganya, barangkali ada yang membutuhkan khitan secara khusus yang didatangkan langsung ke rumah masing-masing. Insya Allah akan kami siapkan juga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk berikhtiar dengan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita, dan tentu kepentingan yang paling utama dari semua amal-amal ini adalah bagaimana kita bisa berinvestasi dengan amal soleh ini menjadi bekal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, dan mari kita perbanyak amal kebaikan di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua, dan tentu mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semuanya dalam kebaikan. Kalau ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang sedang kesulitan, Allah juga beri jalan keluar terbaiknya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.